Assalamualaikum Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya akan melanjutkan latihan soal 4.17 tentang asesmen pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Setelah menyimak materi, langsung saja kita mengerjakan soal, mulai mengerjakan. Soal nomor 1. Dalam satu semester, seorang guru sosiologi menetapkan 10 TP di mata pelajarannya. Untuk mendapatkan nilai akhir di semester tersebut, hal yang harus dilakukan adalah C. Melakukan asesmen sebanyak TP yang ditetapkan, mengukur dengan data kuantitatif atau kualitatif, tidak mencampur dengan asesmen formatif. Nomor 2. Salah satu prinsip asesmen adalah bahwa asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitasi pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua atau wali siswa dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Adapun penerapan yang tepat asesmen dalam pembelajaran tergambar berikut. Jawabannya D. Pendidik merencanakan pembelajaran dengan merujuk pada tujuan yang akan dicapai dan memberikan umpan balik agar peserta didik dapat menentukan langkah untuk perbaikan berikutnya. Nomor 3. Berikut merupakan fungsi asesmen hasil pembelajaran. Kita cek yang nomor 1. Alat ukur untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik pada satu atau lebih tujuan pembelajaran di periode tertentu. Betul. Yang kedua, melihat hasil pembelajaran yang sudah dilakukan pendidik setelah proses pembelajaran sebagai bentuk umpan balik. Kalau sumatif ini bukan ketika proses pembelajarannya, jadi nomor 2 ini tidak tepat atau salah. Nomor 3, menentukan kelanjutan proses belajar peserta didik di kelas atau pada jenjang. Betul. Mendapatkan nilai capaian hasil belajar untuk dibandingkan dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Ini juga betul. Jadi yang tepat adalah nomor 1, 3, dan 4, yaitu C. Nomor 4. Seorang guru sosiologi merumuskan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan adalah agar peserta didik mampu memahami keragaman manusia dan budayanya sebagai bahan dari masyarakat multikultural. Guru tersebut melakukan penilaian dengan menugaskan peserta didik untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuannya ke dalam berbagai macam produk sesuai keinginan peserta didiknya. Teknik penilaian yang tepat untuk digunakan adalah, kata kuncinya ini ya, mendemonstrasikan, mengaplikasikan, ini termasuk kinerja. Kinerja itu unjuk kerja atau praktik. Nomor 4, B. Nomor 5. Perhatikan tabel di bawah ini. Yang ditanyakan, berdasarkan tabel di atas, perbedaan dari asesmen formatif dan asesmen sumatif yang tepat adalah, kita cek yang A. Asesmen formatif dilakukan pada akhir pembelajaran, ini sudah salah. Yang ini adalah sumatif, dilakukan awal proses pembelajaran, ini formatif. Kebalik yang A. Yang B, mengetahui perkembangan penguasaan siswa. Betul. Mengetahui pencapaian pembelajaran siswa. Betul. B ini tepat. Yang C, bukti penguasaan materi siswa untuk memperbaiki proses pembelajaran. Kesalahannya di sini, proses pembelajaran itu di asesmen formatif. Jadi ini kebalik yang C. Yang D, digunakan untuk menentukan nilai rapot. Ini untuk sumatif, tidak digunakan untuk menentukan nilai rapot. Ini formatif. Jadi yang tepat adalah yang B, baris B. Nomor 6. Pada kurikulum Merdeka diharapkan pendidik dapat menguatkan kemampuan peserta didik dengan melakukan asesmen formatif dalam proses pembelajaran. Berikut merupakan contoh kegiatan asesmen formatif. Nomor 6, B ya. Setelah pembelajaran berlangsung, pendidik menyampaikan pertanyaan kepada peserta didik untuk mengetahui tingkat penguasaan materi untuk memberikan umpan balik, karena formatif ini pada proses pembelajaran ini. Oke. Nomor 7. Pak Rosid adalah MTS As-Sa'adah. Setelah melakukan pembelajaran tentang sholat berjamaah, ia meminta peserta didik berbagi peran. Ada yang menjadi imam, ada yang menjadi makmum untuk memperpraktikkan sholat berjamaah di mushola madrasah. Sambil membawa instrumen penilaian, Pak Rosid mengamati praktik sholat berjamaah yang dilakukan peserta didik. Teknik penilaian yang tepat untuk digunakan adalah, karena ini praktik sholat berjamaah, pasti unjuk kerja A. Nomor 8. Guru perlu mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran peserta didik. Hal pertama yang harus dilakukan adalah
Ya, D. Menetapkan indikator ketercapaian. Nomor 9. Di antara jenis instrumen asesmen yang disiapkan oleh pendidik dapat berupa suatu pedoman yang dibuat untuk menilai dan mengevaluasi kualitas capaian kinerja peserta didik. Melalui pedoman tersebut, pendidik dapat memusatkan perhatian pada kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik sekaligus mempertimbangkan bantuan yang dapat diberikan kepada peserta didik dalam meningkatkan capaian kinerja. Dimaksud dituangkan dalam bentuk kriteria atau dimensi yang akan dinilai, yang dibuat secara bertingkat dari kurang sampai terbaik. Deskripsi di atas menggambarkan instrumen asesmen berupa D. Rubrik. Soal terakhir nomor 10. Pembelajaran dalam kurikulum merdeka dilaksanakan menggunakan prinsip mastery learning. Setiap peserta didik mempelajari tujuan pembelajaran yang sama dalam setiap pertemuan. Mereka juga mendapatkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang perlu dilakukan jika ada peserta didik yang tidak dapat mencapai kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran adalah D. Memberikan pendampingan untuk mencapai kriteria yang ditetapkan. Selesai ujian. Apakah Anda yakin? Oke. Ada satu yang salah, nanti kita evaluasi. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.